rumah sakit kan mahal banget ya. Mhm. Jadi aku, akan bayar premi bulanan, itu namanya premi kan? Bener ya? Mhm. Oke. Sotoy, premi, klaim apa aku nggak ngerti, polis. Aku akan bayar premi bulanan, supaya nanti kalau sampai terjadi something sama papaku, masuk rumah sakit itu, insurance-nya bisa cover gitu aku mikirnya. Oh, oke, paham. Ya, Hmm, betul kok, nggak salah ya? salah. Oh, Enggak enggak salah. nggak salah. Jadi Lumayan lah ya 70 mah dapet. malah oke lah, oke banget, oke. Oke, aku share, ini ya, jadi insurance itu Hmm, simple, hmm, asuransi itu kayak punya rumah, kayak hmm, kayak punya rumah ya, Grace. hmm. Nah, sebuah rumah itu yang paling penting bangunannya atau pondasinya? Pondasinya, Pondasinya, bener. betul. Hmm, Jadi ini adalah pondasi yang paling penting, hmm, ya. hmm, Bagian pertama dari asuransi adalah pondasinya. Nah, pondasi dari asuransi itu hmm, adalah yang namanya asuransi kesehatan. oke. Kenapa asuransi kesehatan? Karena Hmm, seringkali krisis kesehatan hmm, menjadi berujung pada krisis finansial. iya, Sering dengar nggak orang yang kena apa finansialnya bermasalah gara-gara kesehatannya bermasalah. Nah, sering denger. jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ini bangunannya. Ya, Hmm, bangunannya ini adalah penggantian yang namanya biaya hidup. oke. Oke. Nah, kalau orang punya kartu kesehatan, Hmm, ya. hmm, Nah, pertanyaannya kartu kesehatan itu kan memang dia mengcover yang namanya biaya rumah sakit, benar nggak? BPJS maksudnya nih ya, Kok? BPJS ataupun asuransi kesehatan, apapun Oh, itulah. heeh Let's say heeh, kita BPJS. Nah, tetapi BPJS kan tidak bisa membayarkan uang listrik, hmm, uang cicilan rumah misalkan, ya kan? Nah, hmm, jadi ini untuk menggantikan biaya kesehatan, hmm, ya. Kalau untuk yang ini ya, hmm, menggantikan biaya kesehatan, biaya rumah sakit ya. hmm. Kalau yang ini untuk menggantikan penghasilan, income. Tapi kalau dalam kasus si papi kan, dia udah nggak berpenghasilan jadi kagak ngaruh. Maksudnya biaya Ya, hidupnya memang udah bukan di dia gitu. paham. Ngerti Oke. banget. Ngerti banget. Ini aku Maaf aku loh, ngomong aku aku motong. ngomongin kamu secara benar-benar beginner banget. Oh iya, Terakhir ini adalah atapnya. Ini hmm, adalah yang namanya asuransi jiwa. hmm, Oke. hmm, Jadi ya ini kan ngomongin yang namanya warisan. oke. Oke. Nah, jadi yang perlu diberesin ya seperti yang kamu bilang ya, Hmm, yang yang perlu diberesin adalah ininya dulu nih. Bahkan iya. kalau kondisi papa kamu ini nggak perlu, it's okay. Hmm, hmm, Ini nggak perlu juga, it's okay. iya, Karena kan mhm, anak-anaknya udah mandiri semua ya. mhm. Jadi Daripada ada warisan malah berebutan mendingan kagak usah ada. Entar ribut. iya loh. Hmm. Justru kalau ada asuransi nggak akan ribut warisan karena udah pasti dibagi. Oh gitu? Iya. Contoh nih anaknya 3 nih sama Cik Christine ya, anaknya 3 udah dibagi deh masing-masing 1 M, 1 M, 1 M Oh selesai gitu gitu? kan. Kalau rumah kan warisannya rumah jadi ribut. Oke, lanjut ya, kidding Iya, ya, bercanda ya. hmm, Ya, oke, jadi fokusnya adalah ke sini ya, hmm, oke, asuransi kesehatan ya? asuransi kesehatan. Nah, ini cukup, mahal nih, to the point aja. Oke, Hmm, langsung aku coba share screen deh biar kamu ada bayangan. ya. Share screen. Papa kamu, boleh minta nama dan apa? Robertus Ismono. Aku chat ya kok. Nggak apa-apa, di sini aja kamu Robertus, Oh, RO Robertus, ROBERTUS biasa. Robertus ini Ismono. IS. Ismono, Iya betul itu. Hmm. Ismono. Tanggal lahirnya ISMONO. Ya betul. tanggal lahirnya 56. 23 Februari. Kok jadi sebenarnya namanya orang orang dulu ya. Itu Ya, di KTP-nya 1958, tapi di akte lahirnya 1956. Itu yang dipakai yang mana? yang dipakai nanti akan pakai akta lahir.
Oh, berarti 23 Februari 1956. 56. Karena paspor aja pasti mengikuti akta lahir. Oh ya, kayaknya iya. Yang Ya, bedanya KTP. ya. Oke. Papa ngerokok nggak? Dulu sempat lama sampai umur mungkin sekitar 45-50 gitu. Oh, oke. Ini aku bilang aja dah. Gitu. Berarti sekarang udah nggak ngerokok ya? Udah enggak. Oke. Ini kita ada beberapa tipe asuransi kesehatan. Grace. Ya. Asuransi kesehatan yang tipe yang pertama itu dia mengcover sesuai dengan kwitansi. Berdasarkan sebelumnya jangan kaget nanti ya Grace ya. Sebentar. David, tapi lagi ini. David di luar dulu. Pintunya tutup. Jangan kaget nanti kalau preminya akan tinggi ya. Iya. Aku udah siap-siap kok karena papa kan udah umur juga ya. Apalagi ada histori. Jadi udah pasti nggak kecil lah. Iya. Ini coba ini aku bikinin dari yang the best-nya dulu ya. Nanti kamu bisa lihat gambarannya seperti apa. Sebentar. Ini kamu bisa lihat ini angka 7,07,7 juta ini adalah ibarat kata ini uang belanja kita. Uang belanja kita mau kita belanjain apa-apa aja nih. Jadi ini benar-benar transparan nih dapurnya si Allianz, kamu bisa lihat maksudnya sampai kita bikin sampai udah benar-benar uangnya habis budgetnya minim ya. Oh, baik. 4 juta masih belum bisa. 3 coba. Masih kurang. Nah, 4350 mungkin. Masih nggak cukup. Ya, ini adalah barang-barang yang bisa dibelanjain. Banyak banget. Cuman yang paling bagusnya yang ini. Kalau ya, itu okay. Ini nanti kamu bisa lihat sebentar. Pintunya tolong tutup, David. Pintunya tolong tutup. Nah, ini untuk manfaatnya. Ya, ini dia. Jadi, mau sakit apapun, sejauh patokannya bukan harga kamar, tetapi patokannya adalah ini dia. Rumah sakit yang isinya 1 tempat tidur di dalam. Oke. Maka semua di cover sesuai kwitansi. Oke. Jadi ini menjadi paling bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan 5 tahun lagi harga rumah sakit pasti naik kan? Iya. Jadi mereka bukan pakai patokan harga rumah sakit. Mereka pakai patokannya adalah apakah di dalam kamarnya itu ada yang isinya 1 orang. Misalnya di Siloam Kebonjeruk, hari ini kelas 1 isi 1 orang itu yang VIP, misalkan kamarnya harganya misalkan 1 juta. Nah, kemudian pada saat dia 5 tahun kemudian, yang 1 juta itu harga kamarnya naik jadi 1,5 juta. Nah, kalau dia punya manfaat yang seperti ini, maka itu akan di-cover semua. Nggak pakai patokan harga. Sejauh yang kamar rumah sakit yang isinya 1 orang, maka di-cover. Oke. Semua sesuai tagihan. Ini yang luar biasa. Semua sesuai tagihan semua. Oke, sesuai tagihan semua. Termasuk ya, amit-amit nih, kanker, cuci darah, transplantasi organ, ini semua ada rehabilitasi stroke juga. Oh, oke. Fisioterapi 300.000 ini per kunjung. Oke. Lalu ini
pengobatan tradisional China seperti akupuntur apa ini ada cover. Ya. Limitnya adalah 2 miliar per tahun, batas manfaat tahunan. Oke. Kalau 2 miliar ini nggak cukup dalam setahun ya, maka bisa ambil budget manfaat boosternya 8 miliar. Jadi total limitnya itu 10 miliar. Cuman kalau yang booster limit ini hanya sekali seumur hidup. Kalau yang tahunan ini setiap tahun dia refill. Oke. Ya. Nah, ini manfaat utamanya seperti ini. Oke. Nah, sebentar. Aku capturein, nanti aku kasih opsi kamu juga yang lain ya, sebentar ya. Ada juga tipe asuransi kesehatan yang lain. Ci Christine tinggal di mana sekarang berarti? Di Taman Ratu kok. Jadi rumahnya itu di seberang rumah mertuanya. Jadi emang udah. Oke. Terus ya itu nanti aku akan WA ke kamu ya. Iya. Terus ada lagi ini yang lebih murahnya. Coba ya, misalkan. Kalau ini esensial. Ini dia. Kalau yang tadi, yang pertama itu cover sampai usia 99. Oke. Kalau misalnya pengcoveran usianya diturunin, nggak akan signifikan juga ya? Nggak akan. Kamu bisa lihat ya. Contoh nih ya. Yang ini kan sampai usia 80. Kamu fokus ke sini ya, angka 996 ini. Ini kalau aku turunin sampai usia 75, nggak ngaruh. Oh, malah nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh, makanya kita ambil nggak apa-apa paling 70, nggak ngaruh juga. Makanya kita ambil udah paling panjang aja. Oke. Ya. Ini 2550 kayaknya. Tadi 25.500 kan. Ini yang kamar seharga 1 juta. Oh, kalau yang ini ada limitnya? Ada. Ini yang versi lama lah istilahnya. Nah, ini apa? Per kamar, per malam harganya 1 juta. Ada limit-limitnya ini loh. Oke. Nah, ini kalau pembedahan segala macam ya, ini ada limit-limitnya. Oke. Nah, oh iya, yang tadi ilustrasi yang pertama tadi, dia hanya berlaku di Indonesia aja. Emang yang di Indonesia aja kok, yang di Indonesia aja udah Mas Tengah. Tapi maksud Koko, kalau yang ini dia berlaku nih sampai seluruh dunia, cuman sistemnya reimburse ya. Sistemnya reimburse ya. Reimburse. Kalau Satya mau klaim, ya. Cuman memang ini ada limit-limitnya ini dia. Ya. Oke, ini sistemnya reimburse kalau di luar negeri doang, kalau di luar negeri doang. Kalau di Indonesia cashless. Oh ya. Kecuali nanti pada saat pulang. Misalkan harga kamarnya bukan harga kamar, misalkan iya deh, harga kamarnya ternyata lebih tinggi nih 1,2 juta. Nah, berarti kan ada extra charge-nya nanti ini melebihi dari plafon. Extra charge-nya bayar sendiri gitu kan maksudnya? Bayar sendiri. Ya, ini yang model klasik lah, model lama lah, fiturnya seperti ini. Nah, ini aku capture-in. Iya, ini. Nah, dia kalau yang model klasik itu
model lama, ini ada bisa pilihannya. Mhm. Mau yang apa limit berapa nih? Limit dari 100.000, Hmm. 200 terus ya sampai dengan 3 juta. Ini limit apa maksudnya kok? Kamar. Oh, limit kamarnya. Coba ya aku kasih gambarnya biar kamu ada bayangan. Coba kalau misalkan yang 2 juta, saya. Hmm. Wah, kalau udah yang kayak begini mah mendingan yang tadi. Mendingan yang full Iya, cover semua ya. iya. Ini aku aja kasih biar kamu ada bayangan aja deh. Wah, masih kurang Kenapa juga. bedanya di mana? Biar kamu ada bayang. Hmm. Kalau tadi kan harganya kamarnya 1 juta. Kalau ini yang kamar, tapi ini nggak recommended lah. Hmm. Ini yang kamar tuh bedanya di sini ya. Hmm. Kalau tadi kan 1 juta, kalau ini sekarang jadi 2 juta dan ini. Termasuk ke bawahnya beda semua dong Beda berarti. semua, iya beda semua jadi 2 kali lipat nih. Ya, oke. Ya. Tapi nggak recommended lah. Oke. Ada juga kita ngomong yang paling basic ya, model yang kayak tadi, tapi yang paling basic. Model yang seperti ilustrasi yang pertama, tapi yang paling basic. Coba ya. Iya. Ini yang paling basic banget sih. Dia covers juga sesuai tagihan, cuman ada beberapa yang nggak sesuai tagihan. Kamar yang isi 2 orang. Oh, oke. Ini yang basic ya, nih. Kamar yang terendah isi 2 tempat tidur. Kalau tadi kan 1. Iya. Oke. Kamarnya sesuai tagihan, ini kunjungan dokter ada, dokter spesialis juga ada. Kalau yang tadi nggak ada ya kok? Apa ada juga cuman lebih gede? Atau sama aja? Yang sebentar ya, ini Koko coba. Maaf, aku nanya-nanya motor mulu. Padahal kan nanti aku bisa lihat habis Koko capture-in ya. Maaf dong. Nggak apa-apa. Ini tak capture. Biar kamu ada bayangan. Ya, kita lihat dari sini aja sekarang. Nah, ini yang pertama, ya. Oke. Ini yang kedua. Oke. Ini yang kedua, ya. Sama ini yang terakhir nih. Ketiga. Kamu mau lihat yang mana? Yang 1, kedua, atau yang ketiga? Yang 1 dulu. Kayaknya yang 1 nggak ada limitnya. Oh, jadi sesuai tagihan semua kecuali. Oh, iya baik. Oh, berarti sama yang ketiga ya, selain beda di kamarnya 2 pasien, juga ada beberapa yang ada limitnya kayak yang tadi Kok Kris bilang ya? Oke. Oke. Kita coba lihat yang ketiga. Nah, ini. Nah, dia ada yang nggak sesuai tagihan nih, kayak kunjungan dokter. Terus ini kunjungan spesialis, tapi pembedahannya amit-amit nih. Operasi apa misalnya pembedahan otak atau apa gitu ya, ini sesuai tagihan. Oke. Nah, yang perlu di-concern adalah ini biaya lain-lain. Itu kayak obat-obatan. Betul, ya, ini minim. Ini minim. Ya, ambulan apa segala macam ini ada. Terus sampai model yang ini juga kalau amit-amit kanker, cuci darah, transplantasi ini sesuai tagihan. Cuman honestly kalau Koko paling concern tuh di ini. Biaya lain-lainnya? Iya, ini minim ya. Bakal lebih dari itu gitu maksudnya ya? Biasanya pengobatan sekarang masuk rumah sakit mah ngomongin habis 10 juta tuh udah hoki. Habis 10 juta itu di biaya lain-lainnya gitu? Di luar kamar? Itu hoki. Biasanya biaya lain-lain tuh udah pasti belasan, minim-minim udah 20-an lah. Biasanya ya, mau sakitnya apapun deh. Mau yang demam berdarah ya, tipes ya, itu biaya obat-obatan apa segala macam lumayan lah. Apalagi kalau sakit-sakit berat, tentunya ini akan kurang banget sih.
Oke. Kalau yang ini biaya lain-lainnya 16 juta malah. Oh, dia lebih gede Yang malah. kedua, Hmm. Nih. Oke. Terus untuk yang tadi, yang ketiga ini, Hmm. limitnya juga sama, ya. Limitnya itu 2M, sama persis sama tadi. sama. Dia hanya perbedaan di area. Kalau tadi kan ada pengobatan tradisional China-nya. Ini tidak tersedia nih. Banyak yang dia nggak tersedia ya, yang rehabilitasi stroke. Oke. Nah, ini sih udah intinya dari insurance tuh untuk benefit ini. Ada lagi nggak yang lain? Yang lain nggak ada sih. Berarti ada 3 pilihan itu aja. Iya. Ada yang pilihan yang lainnya lagi. Oke. Nggak ada, cuman malah ada yang lebih ini yang di luar negeri, pengobatan yang di full cover seluar negeri. Itu ada, cuman preminya pasti lebih sedikit lagi. Iya. Kayak gitu, guys. Dan ini kan sebenarnya premi dengan perhitungan papa nggak ada riwayat kan. Kalau ada riwayat pasti akan lebih tinggi daripada itu dong, kalaupun diterima. Ya, bisa jadi. Bisa jadi diterima dengan ekstra premi, atau bisa jadi diterima dengan pengecualian. Kalau diterima dengan pengecualian itu preminya tetap sama kayak gitu berarti ya? Cuman ada yang nggak ke-cover gitu ya? Tergantung, bisa juga diterima dengan pengecualian, premi jadi lebih tinggi. Beda-beda deh. Soalnya kalau udah ada situasi mah tergantung ininya ya. Jadi tingkat analisanya jadi resikonya banyak kan ya. beda, iya. Tingkat resikonya kan beda, Grace. Oh, sorry. Boleh nggak hitungin buat mamaku sekalian biar boleh. masukin sekaligus. Iya, sebentar. Tutup ini, save aja deh. Kalau kembaranmu, Cherry, kerja di mana? Dia di Singapura sekarang kok. Oh, dia tinggal di situ. Jadi sekarang yang di rumah tinggal aku doang. Oh gitu. Oke. Jadi kerja di Singapura. Biasanya kayak setahun pulang 2 kali. Cuman ya ini kan gara-gara pandemi jadi udah setahun nggak pulang. Oh iya ya. Paling video call doang. Iya. Biasa kalau sama kembaran mah masih koneksinya masih berasa banget ya. Tapi aku termasuk yang baal. Jadi kalau orang bilang bisa telepati, kalau si Seri kenapa-napa aku berasa, aku nggak berasa. Iya. Oke, lanjut. Nama mamamu siapa? Ritawati, RitawatY, belakangnya Y. Ritawati Halim. Ya. Tanggal lahirnya? 1 Januari 1958. Widih, tahun baru, ulang tahun. Pas ulang tahun. Jadi kalau ulang tahun semua orang ucapin karena semua orang tahu. Iya. Rita, ya. Mama sehat? Sekarang udah oke, cuman kemarin itu pertengahan tahun sempat kena hipertiroid. Jadi sadarnya itu kayak macam kok gampang keringetan banget ya gitu. Kayak keringetan sampai brobios banget padahal panas mah kagak, kayak ini gerah-gerah mah enggak, tapi keringetan bisa sampai brobios banget. Oh ya. Terus susah tidur. Padahal selama ini si mama nggak ada masalah sama tidur blok aja langsung. Itu tuh kayak macam benar-benar bisa melek sepanjang malam sampai pagi nggak tidur sama sekali. Terus ke dokter yang di klinik dekat rumah dibilang hipertiroid kan. Terus dikasih obat tapi kayak kebablasan gitu kok. Jadi pas kan kita cek lab terus rutin tuh setiap bulan untuk tahu hasil FT4 sama TSH-nya yang buat ngukur hipertiroidnya. Itu udah overlap.
Tadinya kelebihan jadi kurang. Jadi Oh kita ya? khawatir, heeh, akhirnya kita ke dokter endokrin, ke klinik endokrin yang di Kebayoran Baru tuh. Nah, dari situ baru di-maintain sama dokter endokrin yang benar, baru oke-oke aja. Sekarang udah happy-happy lagi. Tadinya tuh suntuk banget betean, nggak mau masak lah, pesen makanan aja udah terus tiap hari. Si mami lagi bete. Sekarang mah udah terus kayak suasana rumah kan jadi kayak, bentar-bentar kesenggol dikit bawaannya ngambek gitu. Jadi kayak, ini banget ya, Iya, mencekam iya, iya. banget situasi rumah gitu. Sekarang udah Heeh. happy, udah oke-oke aja sih, puji Tuhan. Oh, iya, iya, iya. Syukurlah, syukurlah. Heeh, Iya, heeh, heeh. ada-ada aja kan orang penyakit Iya. bisa penyakitnya jadi betean. Iya ya, itu mempengaruhi mood juga berarti ya, kelenjar Mhm, tiroid ya. banget, Oh, mood-nya yang main emang kalau hipertiroid katanya. oh gitu. Oke, oke, oke. Ya, ini untuk mama, Hmm, sama nih apa gambaran yang pertama. hmm, Ini preminya di 3350. hmm, Oke, ini preminya. hmm, Nah, manfaatnya sama kayak yang tadi, kayak yang punya ilustrasi untuk papamu. hmm, Ini sama semua. hmm, Oke. hmm. Ya itu ini gampang ya. Lah, Hmm. ada pertanyaan sampai sini untuk mamamu? Enggak, karena Oh, sama-sama tadi Papa. sama ya. Oke, langsung Mhm. Koko bikinin yang opsi yang keduanya ya. Iya, mhm. Kamu kagak malam mingguan nih, Enggak, Grace? aku malam mingguannya sama komunitas kok. Oh, Aku sekarang gimana? join di KKMK kan, Komunitas Oh Karya ya, Muda good. Katolik, yang Ah, di ah, paroki di MKK. Jadi dan itu acaranya Sabtu malam karena kan memang di situ kan buat yang belum nikah kan. Jadi kita daripada merana sendiri-sendiri mendingan merana bareng-bareng. aduh. Tapi bagus kok KKMK itu ya, bagus, bagus, bagus lah. Mhm. Jadi ada sharing-sharing kan, ada maksudnya bisa cerita-cerita gitu, lebih happy sih bawaannya. Kayak kemarin pas lagi suntuk bentar-bentar ngurusin papi, bentar-bentar ngurusin mami, itu kayak kalau ada komunitas tuh refreshing gitu. Oh iya, betul, betul, betul. Iyalah itu komunitas penting banget, banget Aku banget. juga Kalau berasa gitu. kalau nggak ada komunitas mah, aduh. Iya suntuk bawaannya kayak kayak kependem sendiri gitu, pusing. Iya, iya. Dulu kamu kuliah di mana ya, Grace? Aku di Atma bareng sama Iren, cuman Iren kan Oh, manajemen, aku akuntansi. oh, oke, oke. Cherry juga di Atma? Enggak? Enggak, kalau seri di BINUS. Oh, oke, oke. Ya, 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 ya. Paham. Dulu juga, aku juga aktif di Pastoran Atma Jaya itu. Oh iya, kok Kris kan di Atma juga. Iya, iya, iya. Dulu, Hmm. iya, aktif di sana Pastoran Atma Jaya. Yang di Sampai Taisei-nya pulang. juga. Oh, bukan. Kalau Iren kan di Kenapa? Taisei ya? eh Ambil kemarin tuh sempat aktif tuh handle di ketua 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 2, PAG-nya. ketua Oh, baik. PAJ-nya. Jadi Ini skupnya ini ya, yang gedenya ya, bukan yang kecil-kecil. nah kalau kalau di paroki itu kan ada wilayah sama kategorial kan. Hmm, Nah, kalau di PAG. kampus, Hmm, di kampus juga ada kategorial. Nah, hmm, wilayahnya itu adalah masing-masing fakultas. hmm. Jadi waktu itu tuh jadi ketua 2 tuh handle semua fakultas. Oh, Kalau kalau Koko ketua dari 1 fakultas apa sih? hukum. Oh, Koko dari hukum. Iya, nggak nyambung Iya, pekerjaannya. tapi Oh, kan ini biasa baca aturan. ya dulu seru lah kalau ikut komunitas, seru lah. Good lah kalau kamu punya komunitas mah bagus Iya, aku banget. memang demen berkomunitas. Kalau ketua 1 mah dia yang handle kategorial kali ya? Iya, ketua 1 dia handle kategorial, ketua 2 handle wilayah-wilayah. Nah, Hmm. waktu itu handle di wilayah, seru juga tuh, Hmm. ekonomi, handle sampai ke fluid Oh wilayah iya, FK, kedokteran. kedokteran. Buset. Sering dong bolak-balik ke Pluit gitu kok? Tiap minggu, aduh. Buset. Mumpung masih muda, masih kuliah ya Iya, kalau sekarang sih. iya, Buset, tiap minggu. banyak buntutnya. Aku dulu Aduh. sebenarnya pengen aktif di
PAJ juga tuh. Cuman Oh, aku waktu itu lagi puasa berkomunitas. oh gitu. Mhm. Jadi akhirnya ikutan doa-doanya Taisy aja deh, tapi pas ditawarin diajakin join jadi pengurus, orang lain dulu kali ya, kalau nggak ada orang banget baru aku join. Sama. Dulu Kokris juga kayak gitu. Dulu kalau kita kan udah aktif di Miss Dinar berapa belas Aku juga di tahun Miss ya. Dinar. Iya. Jadi waktu Kokris kuliah di Atma, Hmm. aduh gue udah nggak mau dah komunitas dah. Tapi akhirnya jadi ketua 2 juga kok. Iya. Makanya gue baru setelah 2 tahun gue baru join pastoran. Oh, nggak dari awal masuk. Oh. Kagak, setelah 2 tahun baru join pastoran, itu pun juga karena keciduk. Keciduk. Temen gua, jadi teman fakultas hukum, dia teman baik ya memang. Dia ketua panitia retret. Oh. Dia ketua panitia retret di pastoran. Nah, terus diajakin dah. Diajakinnya pun juga kecelakaan parah. Kenapa tuh maksudnya? Tiba-tiba nih ya. Waduh bro. Bokap gue meninggal bro. Anjir. Serius lu? Bokap gue ditembak, gue mesti balik ke Bangka nih. Kok horor banget? Yaudah. Lu fokus sama bokap lu, semua kuliah lu, semua kerjaan lu, sini gue yang taking care dah. Sini gue yang taking care dah. Pokoknya ya udahlah, sejak saat itu semua kuliah dia itu aku yang taking care-in. Wah, aku ngomong ke dosen, Bu ini begini, termasuk kerjaan dia ngurus kepanitiaan. Jadi kooper ke Kokris semua. Iya, waduh dia ketua panitia. Sini dah, gue kerjain dah. Edan. Iya, setelah gue kerjain dan acaranya berjalan mulus, bagus. Malah dicalonin jadi ketua 2. Kayak macam cilaka ini orang gue bilang kayak begini. Emang udah jalan ya kok berarti. Apa coba? Yang lain malah banyak yang pada aktif dari awal gitu, bukannya gitu aja gitu. Iya, enggak udah lu paling ini Kris gini. Lama. Tuhan kalau udah punya mau tuh nggak kemana kok, pasti ketangkep gimana caranya juga. Iya, diciduk loh. Dari awal semester, Grace. Kan teman Koko ada yang putra altar juga senior, dia tahu Koko tuh aktif di gereja. Dari awal kuliah dia udah ngajakin, Kris, ikutan PAJ. Miss Dinar PAJ. Iya, bantuin Miss Dinar yuk. Nggak mau gue udah nggak mau ikut kayak gitu-gituan dulu dah. 2 tahun loh. Akhirnya tetap ketangkep juga. Bisa lari kok pokoknya. Iya, lama. Tapi berarti dari dulu emang udah terbiasa ngurusin orang ya kok? Iya, syukurlah dari dulu ada panggilannya ke sana kelihatannya ya. Emang udah jalannya kayaknya kok. Iya. Tapi happy lah. Yang penting happy. Iya. Oke, ini kembali ke laptop. Ini untuk Mama yang plan yang tipe kedua, yang premi kamar 1 juta, ya simple ya. Manfaatnya sama. Ini oke. Ya, oke. Nah, terakhir yang plan basic. Yang basic. Bentar. Nggak ada yang nembak kamu, Grace? Nggak ada. Padahal di KKMK kan harusnya ini ya, sesama cari jodoh gitu. Kagak tuh nggak ada yang nyangkut. Kita kayak terjebak friendzone deh kok. Lama. Udah PW temenan aja lah. Udah lu aja nembak cowok lah. Udah nggak zaman nunggu ditembak ya, mendingan nembak aja langsung. Kita jadian aja langsung lah. Apalagi nih hoki nih, kita pacaran masa pandemi, meritnya irit. Oh iya bener juga. Nggak usah ngundang orang-orang ya. Yoi, meritnya irit, udah via YouTube live selesai, itu via Zoom. Jadi promonya gitu, yuk kita jadian sekarang biar bisa merit pas masih pandemi. Iya, ini hoki nih untuk orang-orang yang mau merit.
Gila Iya, lu sekarang kalau mau merit minim-minim mah 300 sampai 500 juta lo. iya, Gak edan nih, main-main gila. lo. Duit Buset ngumpulin dah. capek-capek, kebuang gitu aja cuman buat meritan Iya doang, yang lu, seneng mah orang. gak main-main lo. Gila Mendingan sih. mah sayang makanya masa Mendingan pandemi merit gini swasta kan kali ya. lumayan nih. Iya. Gila lumayan kok 500 juta mah buat nge-DP Eh, rumah bisa kali ya? bisa banget lah memang Makanya. memang zaman sekarang kan itu kalau merit mah waduh Mahal nggak banget ya. main-main. Iya, makanya kan banyak yang milih merit itu hanya keluarga deket. Iya, kalau enggak boros banget. Kalau nggak Iya, terlalu deket, kemarin Koko ngedengar suatu, kan memang suka dengerin apa cerita-cerita di YouTube yang pendeta-pendeta ataupun hmm, pastor-pastor gitu kan. Nah, hmm, mereka cerita, hmm, mereka lagi berkatin seorang pasangan. hmm. Nah, mereka bilang, ini papanya ini orang terkenal. Oh, Orang terkenal itu kenalannya aja udah ribuan. hmm, Nah, anaknya mau merit, dia insist pakai biaya sendiri. mau mandiri Nah, jadinya. mandiri. Nah, sekarang jatah undangan itu Hmm, hanya 200. papa pilih dah tuh. Enggak, 200 tuh berdua. Jadi temanku 50, Hmm, teman pacarku 50, hmm, ya. hmm. Nah, keluarga sana 50, keluarga kita 50, Pak. Udah nggak ada buat jatah Nggak teman-teman ada segala lu. tuh. Tapi dia ngomongnya begini, Grace, lu bisa belajar nih. Eh, Aku nggak mau salaman sama orang yang aku nggak kenal. Oh, Nah, alasannya lu begitu. itu anak zaman sekarang tuh. Nah, Dia bilang, pinter dia. aku nggak mau salaman sama orang yang aku nggak kenal. Jadi Hmm, pesta pesta pernikahanku adalah semua untuk kerabat-kerabat yang aku intim, hmm, kerabat-kerabat yang dekat. Kalau papa punya hmm. kerabat yang dekat, hanya pilih 1 atau 2 orang aja. Gila, bapaknya disuruh filter sampai 1-2 orang. Nah, Mantul tuh jadi cara kalau ngomongnya. ngundang saudara, ya udah saudara yang memang saudara aja, yang saudara baik, yang Hmm, memang jadi pernikahanku adalah dihadiri oleh orang-orang yang memang semuanya deket, semuanya intim sama aku. hmm. Mestinya Oh, begitu sih. iya, Pinter dia cara ngomong. luar biasa. Gue bilang pas Hmm. kemarin dengerin, betul juga nih cara kayak begini. Sayang telat dengerinnya ya kok. Eh, ya, ini apa? Kembali ini untuk nyokap ya. Hmm, Preminya 2 juta. hmm, Oke, jadi kalau Koko rangkum, hmm. Lucu banget. Udah pada umur berapa sih kok? SD. yang satu kelas SD kelas 1, yang satu masih playgroup. Oh ya ampun. Yang Dia udah ini gede ya? ya. Ya nih Hmm. udah udah tuir Ogut. Sama kok, sama-sama udah tuir, cuman bedanya kok udah ada buntutnya, aku belum. ente ente terlalu selektif sih. Nggak, kayaknya aku terlalu happy single. Kayak Oh, menikmati. Jadi kayak nggak buru-buru, nggak merasa urgent perlu punya pasangan. nah, single Sekarang itu sesudah semua orang merit baru kenapa kok semua orang udah pada merit ya? wah kalau Cherry Seri udah merit. oh di Singapura. Enggak, sayangnya. Jadi, suaminya jadi tadinya mereka sama-sama di Malai. Oke. Terus Seri dapat kerjaan ke Singapura, suaminya dapat juga tuh. Wah, udah festif banget kan tuh, kita semua udah pada syukuran. Visanya suaminya ditolak. Jadi yang bisa Ya, berangkat iya, itu ini banget sih, jelek banget. Gila udah tinggal berangkatnya doang, udah diterima sama corporate yang di Singapura, tapi pemerintah Singapura nggak mau ngeluarin visa. Karena standar salary-nya kalau lu dengan education background kayak gitu, pengalaman kerja lu kayak gitu, lu harusnya dapat lebih dari itu. Kalau kurang dari itu, ambil orang lokal aja, jangan ambil orang luar gitu. Jadi nggak oh keluar sayang, visanya. oh sayang amat, Apa? sayang Iya, sayang amat banget, ya. emang parah. Jadi akhirnya suaminya sekarang nyangkut di Jogja, kerja di Jogja, si Seri di Singapura. Karena suaminya emang orang Jogja. Jadi pulang ke Jogja, kerja di Jogja, si Seri di Singapura. Long distance gitu kok. Sedih sih Aduh, sebenarnya. Iya, udah berapa ya? Setahun lebih. Dari sebelum pandemi. oh ya, Iya, setahun lebih. oh ya ya ya. Ada sih. Ah, ah, ah.
nggak bisa ditebak kadang emang jalan Tuhan. Iya, namanya jalan hidup orang ya, Mhm. beda-beda bener-bener ya, unpredictable banget. Iya, emang makanya. Yang tadinya kayaknya udah, waduh smooth banget, udah bisa Iya, ini, sama-sama di tiba-tiba Singapura iya, ya. tiba-tiba, tetot, yang berangkat cuman bisa satu. Aduh pusing gila. Heeh 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 heeh. Oke oke Itulah, oke. Ya, masing-masing orang. oke ini, apa, untuk nyokap, Mhm. 1, 2, 3, ini dia. Preminya itu di 2,3 untuk yang, Full cover ini ya? bukan. Tadi 3.350 kalau nggak salah, ini kok belum ke-capture ya, nanti Koko Oh. ini dia nih, ini yang Oh ini nih, ini yang full cover full cover 3350. ya 3.350. Terus yang kamar 1 juta itu Mmm, 2,3. mmm, Oke. oke. Terus yang terakhir malah belum. Yang Mmm, terakhir itu basic 2 juta. mmm. Nanti Koko kirimin semua ilustrasinya ya ke Iya, email kamu ya. email, emang Koko punya email aku? Nanti makanya nanya Oh nanti di iya, chat WA. mhm. Kira-kira itu Oh, Grace, ada thank lagi you yang mau banget, kamu ada lagi lengkap yang mau banget kamu kok. tanyain mungkin? Belum terpikir. Biasanya Uh, orang nanyanya apa kok? biasanya nanyanya klaim. Mhm, Kalau klaim gimana? heeh, Kalau klaim, bicara tentang klaim, mmm, tidak ada, daripada klaim itu ada yang gampang, ada yang sulit. mmm, Tingkat tingkat klaim itu berbeda-beda, tergantung kondisi, eh, sama lah kayak tingkat kesulitannya. Kita bicara ngomongin ngomongin suatu keadaan, itu mmm, kondisinya beda-beda, tapi satu judul yang namanya klaim. Ada mmm, klaim-klaim yang gampang, ada klaim-klaim yang sulit. Tapi Koko selalu membahasakan bicara ngomongin, daripada daripada kita muluk-muluk bilangin klaim itu gampang, nggak berani ngomong. mmm, Lebih baik aku bilang ke semua nasabah, mmm, bicara klaim itu pasti ribet. oke, Klaim itu pasti ribet, mmm, tetapi tidak ada niatan untuk mempersulit. mmm, Sama kayak kita ngajukan KPR ke bank, mmm, pasti ada prosedural-prosedural yang mesti diberesin. mmm, Sama kayak kita mau, apalagi kita mau merit di gereja Katolik. Wah, itu prosedurnya banyak banget. Tetapi nggak ada niatan dari pihak gereja untuk mempersulit. mmm, Sama halnya dengan asuransi. mmm, Kita klaim, ada mmm, prosedur-prosedur, tetapi tidak ada niatan untuk mempersulit. Ribet ya. mmm, Sejelek-jeleknya ribet ya. Ada nggak klaim-klaim yang gampang? Banyak banget. Cuman daripada mmm, nasabah megang, oh klaimnya gampang, lebih baik dari awal kita kasih pemahaman, klaimnya bisa ribet ya. Syukur-syukur gampang nih, smooth, mmm. mulus, oke. Tapi sejelek-jelek bicara namanya klaim, pemahaman yang benar seperti itu. Klaim itu Biasanya ribet, yang ribet yang kayak apa sih kok? yang ribet itu adalah ngurusin kelengkapan dokumen. Mmm, Kelengkapan dokumen. Contoh ini lagi ngurusin klaim nih. mmm, Eh, klaim nasabah udah klaim 2 kali. Ini mmm, contoh nyata. mmm, Klaim 2 kali. Klaim yang pertama smooth, mulus, mmm, lancar, semua beres. mmm, Pakai menggunakan kartu kartu yang sesuai tagihan tadi itu. Nah, cashless berarti? cashless-nya itu. Lalu minggu kemarin dia nggak klaim, Mmm, anaknya sakit lagi, mmm, tapi ini agak bermasalah. Agak mmm. bermasalah karena eh, ada dokumen yang kurang, yaitu resume medis. Oh, itu Resume medis. harusnya Nah, minta sama dokternya, bukan? ya, terus kan lalu dia berdalih Mmm, nasabahnya, mmm, kok ribet banget sih Kris, gini 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 gini. Dulu yang mmm, pertama kali klaim kok gampang sih, nggak perlu perlu resume medis. mmm, Nah, gue kan juga lupa ya. Akhirnya kita tanyain lah ke Allianz. mmm, Allianz, ini kok klaim yang kedua kali kenapa ribet? mmm, Kenapa dibutuhkan dokumen-dokumen resume yang minus. tambahan-tambahan ini? Mmm, Sementara klaim yang pertama kok lancar. mmm, Nah, ini prosedurnya gimana sih? Maksudnya kita nanya, kok kenapa yang pertama gampang, yang kedua? Akhirnya si Alex kasih jawaban. Oh, mhm. yang klaim yang pertama juga sebenarnya itu udah ada resume medis. Jadi Jadi klaim jadi kita klaim yang nggak sadar bahwa kita udah men-submit si resume medis itu? betul banget, Hah? betul banget. Jadi kan itu udah lama, klaimnya Mmm, lama. mmm, Nah, si Alex kasih jawaban.
klaim yang pertama itu udah disubmit resume medisnya. Klaim yang kedua itu nggak ada resume medis. Ya gua kasih penjelasan kan ke nasabahnya. Ci, ini penjelasannya begini. Ah, masa sih gini-gini? Itu ada tuh di email. Nasabahnya gaul juga, ngomongnya lu gua. Ah, masa sih, Chris? Iya, lu coba cek aja Ci di email. Klaim yang pertama tuh ada resume medis. Pas dia cek, dia telepon lagi. Oh iya, Chris, bener, Ding. Oh, jadi mesti begitu ya? Iya, Oh, Ci. jadi dia sendiri lupa minta dokumennya. Ya, Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak macam dokumen apa saja yang harus diminta? 1, 2, 3 gitu? ada. Oh, berarti kan tinggal ngikutin panduannya itu doang dong? Iya. Biasa yang bikin sulit tuh itu. Bicara Karena ngomongin klaim ya. Kelengkapan. Apalagi kita ngomongin kelengkapan dokumen berurusan sama rumah sakit. Ngerti sendiri, kadang-kadang tanda tangan dokter itu tidak semudah tanda tangan orang biasa. Oh, baik. Jadi bayangkan kamu ngurusin suatu dokumen yang berurusan ke rumah sakit. Belum dijalanin, dipikirin aja juga udah pusing. Udah ribet ya? Iya. Jadi kadang-kadang itu yang menjadi batu sandungan ataupun menjadi kendala buat kita. Karena memang berurusan sama rumah sakit di Indonesia tuh nggak mudah. Jujur ngomong deh. Ya. Kadang-kadang dokter-dokternya memang, apalagi kalau dokter-dokter yang tua, itu kayak ketemu artis dah kalau minta tanda tangan dia. Jujur ngomong ya, kayak gitu. Jadi memang tingkat kesulitan yang paling sulitnya itu yang paling sering dialamin adalah kelengkapan dokumen. Cuman sekali lagi nggak ada niatan untuk mempersulit. Nah, mungkin kayak kamu di accounting kan kayak audit. Cuman ya. kadang mungkin kita nih kayak kalau kamu kan di accounting kan ngaudit suatu perusahaan. Nah, ibarat kata nih si Allianz di audit. Lu cairin klaim udah sesuai prosedur belum? Dokumennya udah lengkap belum? Kalau lu cairin klaim dokumen yang nggak lengkap, ini bisa kena fraud nih. Kurang lebih kayak begitu. Iya, pertanggungjawabannya gimana? Tapi nggak ada niatan untuk mempersulit. Semua asuransi. Oke. Gitu. Sebenarnya selama ada panduannya, kita punya panduan itu mah kita bisa checklist dong ya. Oke, ini ada, berarti yang ini gue harus minta, ini harus minta gitu kan. Enggak. Dalam kenyataannya nggak segampang itu ya. Dalam kenyataannya tingkat kesulitannya biasanya tingkat kesulitannya tuh di rumah sakit. Sungguh deh. Gua ngalamin berbagai tingkat kesulitan klaim merekanya yang susah keluarin dokumen. Iya, mereka tingkat prosedur rumah sakit pun beda-beda. Ada yang kita bisa ketemu dokternya langsung. Contoh kemarin gue ngurusin klaim orang kena serangan jantung, enak tuh dokternya. Dokternya masih muda. Dok, ini nasabah saya. Sorry. Apa-apa. Jamaikan anak. Ada ketemu. Ini jam segini waktunya makan nih kayaknya. Nggak tahu nih kok dijalain beket jam segini. Nggak bener nih. Ngerjain PR nih kayaknya. Kemarin ketemu dokter tuh enak banget. Nasabah kena serangan jantung. Langsung kita urusin klaim. Dok, ini nasabah saya. Dia punya polis seperti ini. Oh, oke. Apa yang harus saya lakukan? Boleh nggak dok tolong diisi formnya? Oh, okay. dianya Mana formnya? Iya. Apa bisa saya bantu? Oke, gini. Rata-rata dokter-dokter muda kayak begitu. Maksudnya dokter muda ya, yang sekitar 40-an kayak gitu ya. Mereka udah open-minded banget dengan insurance. Mereka bersyukur kalau pasiennya punya asuransi. Bekerja sama ya. Iya. Nah, kalau pasiennya punya asuransi, artinya pasien ini bakal punya duit buat berobat. Kan begitu. Kalau dokter-dokter yang maaf kata ya, yang tua, yang itu kayaknya sama asuransi gimana gitu ya gua. Makanya kalau ngurusin klaim mungkin ngerasa kayak ini ribet banget gitu. Iya. Makanya gua kalau ngurusin klaim gua selalu bilang gua minta didampingin sama pihak keluarga. Karena kalau kita sebagai agent datang sendirian itu bisa-bisa nggak dianggap. Jadi kalau ngurusin klaim karena bukan yang selama ini berobat bukan pokok. Iya. Makanya kalau ngomongin klaim tingkat kesulitannya macam-macam. Banyak nggak klaim yang gampang? Banyak banget. Klaim-klaim yang gampang yang historis. Cuman kan
Kalau klaim yang gampang, contoh deh, klaim apa nih, berapa 300 juta cair, beres, sesuai tagihan beres. Kira-kira nasabah bakal berkoar-koar nggak ke semua family, semua teman-temannya? Kamu nih, ada teman kamu, klaim di asuransi, semuanya cair, di cover semua, full cover. Nah, kira-kira teman-teman teman kamu ini bakal cerita nggak ke satu geng kamu, satu teman main semuanya, bakal cerita nggak, gue punya asuransi di cover semua loh gue. Cerita sih kok. Kan happy ya. Kagak. Kenyataannya ya? Kirain macam kalau aku sih cerita. Happy lah. Oke, emang happy-nya ngapain diceritain? Oke, gini, yang lebih ekstrim dan memang happening ya. Kalau papanya sakit, terus anak-anaknya pada kumpul, kira-kira mereka kumpul ngomongin apa? Biaya berobat. Ada 4 anak. Yang satu dia mengasuransiin bapaknya. Ini klaim, ini nyata. Gue urus juga. Chris, lu jangan bilang-bilang ya ke saudara-saudara gue yang lain ya. Kalau bokap gue punya asuransi ya. Kalau gue bayarin insurans. Iya. Ini bakal cair nih, 500 juta. Lu jangan bilang-bilang ke saudara gue ya. Jadi dia saudaranya pada patungan, duitnya masuk kantong. Iya. Itu terjadi. Itu happening. Jadi misalkan biaya berobat misalkan 400 juta. Nah, berempat patungan ya, 100. Nah, yang satu ini dia udah asuransiin bokapnya. Nggak mau sampai ketahuan yang lain. Nah, begitulah yang terjadi. Jadi kalau orang cair klaim, biasanya pasti diam-diam. Karena tapi biar duitnya masuk kantong. Tapi kalau klaim itu 500 juta, 1 miliar, berapa miliar cair itu diam-diam. Tapi kalau klaim 3 juta nggak dibayar, belasan juta nggak dibayar gitu ya. Karena mungkin masuk pengecualian, masuk kategori yang ini nggak di cover, atau enggak kelebihan nih, excess claim, extra claim. Budgetnya 5 juta, malah dia klaim 10 juta, jadi 5 juta nggak di cover. Nah, kalau ada yang nggak di cover, itu nasabah bisa berkoar-koar. Kalau perlu satu Indonesia tahu nih perusahaan nggak bayar klaim. Masukin sosial media, curhat di Facebook. Nah, itu terjadi. Itu happening. Itulah yang membuat image asuransi dari zaman dulu sampai sekarang nggak bagus-bagus. Karena kalau paling gampang nih, nah ini langsung Koko kasih gambaran. Kalau paling gampang, kalau kita ngecek di Google, kita cek di Google nih apa klaim Allianz misalkan, ya kita ngomong klaim Allianz. Nah, banyak. Tuh, ini 10 miliar nih. Ini dokter kandungan nih. Ini 10 miliar, ini 5 miliar. Ini banyak kita ngomong di Google. Ya. Cuman mereka ini tidak terpublikasi secara bagus. Iya. Cuman kalau bicara klaim Allianz yang ditolak. Waduh, ini juga nggak kalah banyak. Ini banyak banget, wah. Padahal yang ditolak berapa juta sih, berapa banyak sih, kan kayak begitu. Nah, jadi bicara tentang klaim, sebenarnya ya sejauh klaim itu wajar, sejauh klaim itu sesuai dengan prosedur, itu pasti diganti. Itu yang perlu mungkin
Koko coba kasih highlight ke kamu ya, Grace ya. Hmm. Bicara tentang klaim. Hmm. Itu pertanyaan pertama yang sering-sering. Lalu pertanyaan kedua, hanya 2 pertanyaannya ya. Apa Koko akan bahas ya. Pertanyaan kedua yang mungkin orang suka tanyain itu cara kerjanya. Cara kerja, Koko kasih gambar ini deh, biar kamu ada bayangan juga. Nah, contoh ini ya, manfaat basic. Ini ada biayanya. Jadi ini fasilitas nih. Ada UP jiwa 20 juta sama rumah sakit nih. Ini adalah fasilitas. Harga fasilitasnya biar gampang hitung 1 juta. Oke? Ya. Premi kita 2 juta. Berarti ada selisih 50%, bener nggak? Iya, betul. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita nggak preminya 1 juta aja? Tujuannya supaya pada suatu waktu, ya, ini kan 1 jutanya itu, 1 jutanya itu diinvestasikan juga sama si asuransi. Amit-amit, ya. Jadi ada 50% buat bayar biaya fasilitas. Ya, ada sebagian lagi diinvestasikan. Supaya kalau si nasabah udah nggak bisa bayar lagi, si asuransi tinggal ngambil dari sini. Ini dalam ribuan nih. Berarti tahun pertama ada 6 juta, ada 3 juta, 5 juta, dan seterusnya. Nah, ini adalah tabungannya. Nah, biasanya pemahaman agen asuransi, dia menjelaskannya yang keliru. Dia bilang, udah, nanti setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, diambil aja uangnya semua. Nah, kalau diambil uangnya semua, pertanyaannya, siapa yang bayarin biaya fasilitas ini? Bukan dari premi itu, bukan? Betul. Kan misalkan nasabah nabung setelah 20 tahun selesai, misalkan setelah 10 tahun selesai. Nah, pemahaman yang biasa keliru, ini kan ada fasilitas. Pertanyaannya, mungkin nggak kita dapetin fasilitas, tapi kita nggak bayar fasilitasnya? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Jadi, sampai kapan saya bayar biaya ini? Sampai saya menikmati fasilitasnya. Betul banget. Jadi, banyak orang di luar sana pemahamannya, gue bayar asuransi hanya 10-15 tahun aja selesai. Soalnya kan tadi kalau dari penjelasan Kokris ada yang kayak disisihkan. Itu untuk bayar yang berikutnya, nggak gitu ya? Betul, iya. Tujuannya supaya nanti 1 jutanya itu bisa digunakan oleh si Allianz kalau amit-amit nasabah ada kesulitan keuangan. Tapi maksudnya kalau nggak ada kesulitan keuangan ya bayar terus dong. Bayar Jangan terus, nah ya. gitu. Kalau dia ada kesulitan keuangan kan biaya fasilitasnya bisa tinggal dipotong dari sini. Tapi yang banyak terjadi biarpun tidak mengalami kesulitan keuangan, tapi ngerasanya kan ada tabungan tuh di sono yang Iya, sebesar. terus tabungannya diambil. Diambil tuh maksudnya diduitin, dicairin? Iya, dicairin. Oh, emang Contoh bisa nih, dicairin? bisa, ini adalah uang nasabah. Oh, baik. Ini memang uang nasabah. Contoh nih, tahun ke-11 ada katakanlah 140 juta. Nah, diambillah, katakanlah 130-nya diambil. Ya lama-lama habis buat bayarin fasilitasnya ini, sisa tinggal 10 juta. Dia tetap bayar preminya nggak sih? Dia ngambil duit tuh dia tetap bayar premi apa enggak? Kalau dia masih bayar premi, nggak masalah. Yang menjadi masalah dia udah nggak bayar premi. Tapi ngambil duitnya. Tapi ngambil. Nah, Lalu terus dia bayar fasilitasnya pakai apa? Nah, itu dia ya. Paham ya? Ngerti. Jadi yang banyak bikin orang kecewa, ya si agennya menjelaskannya tidak dijelaskan tentang namanya biaya fasilitas. Lalu agennya menjelaskan biaya bahwa tabungannya ini bisa diambil nih semuanya nih. Ya, tapi jadi sebenarnya emang bisa diambil. Kalau misalnya kita tetap bayar premi, tetap bisa diambil toko. Bisa banget. Bisa banget. Ini hak nasabah kok. Kalau misalnya kita nggak ambil-ambil, terus sampai pada penghujung insurance-nya misalnya 99 tahun, itu akan cair dengan sendirinya atau angus kalau kita nggak ambil?
cair dengan sendirinya. Jadi asuransi akan ada masa kontrak. Masa kontraknya yaitu sampai usia 90 100 tahun, ya 99 lah. Ya, 99 100 tahun. Nah, kalau ini udah sampai masa kontrak ini habis, maka polisi otomatis gugur. Kalau Jadi udah tidak polis tercover. udah nggak tercover, tetapi tabungan ini ya dibayarkan semua. Oh, termasuk kalau misalnya sebelum 99 udah pass away, itu juga Ya, cair? betul banget. Jadi kontrak itu berakhirnya dua. Antara dia berusia 100 tahun atau dia udah pass away. Oh. Ya udah sih, tungguin aja sampai berakhir. Emang banyak masalah nggak cair? Oh, bukan. Biasanya nasabah itu, Simply orang pengen narik duit aja. nah kayak ini deh, kayak Cherry. Hmm. Kan kita nggak tahu ya keadaan ekonomi orang kayak gimana. Tiba-tiba di tengah jalan, dia butuh dana, uang sekolah anak, atau mungkin banyak hal lah namanya bicara tentang kehidupan yang unpredictable kan. Nah, tiba-tiba dia merasa dia butuh dana. Ketika dia butuh dana, si agen tidak menjelaskan hal ini dari awal. Lalu tiba-tiba dari asuransinya kasih surat. Bapak polisnya udah nggak aktif ya. Lah kok begini? Nah gitu. Lah karena Bapak udah habis Pak saldonya. Dan dia nggak udah bayar premi. dan dia udah nggak bayar premi, maka dari itu sama kayak kita, bisa nggak kita manfaatin pakai listrik selamanya tapi kita nggak bayar uang listrik? Iya, Ya terus nggak yang bisa. suruh nombokin siapa? Ya. Nah, pemahaman seperti itu yang si agen mungkin nggak dijelasin dari awal. Jadi hari ini aku jelasin ke kamu 2 esensi yang paling penting, yaitu area claim ya, dan area cara kerja si asuransinya. Itu dua esensi yang paling penting lah dalam insurance ya. Kalau aku pede gitu misalnya kok kayak macam nggak usah yang ada investasi itu deh, yang jadi full porsi untuk yang kesehatan aja, kalaupun aku nggak bisa bayar premi lagi ya berarti gugur gitu, nggak ada yang begitu? Ada pertanyaan bagus. Ini kamu bisa bayar ininya aja. Belum kelihatan kok. Sorry, belum di screen share. Jadi kita bisa bayar biaya fasilitasnya aja. Oh bisa? Bisa, sesudah 24 bulan. Kita bisa bayar ininya aja. Sesudah polis berjalan 24 bulan. Lah, nanti nggak jadi kayak kurang bayar gitu? Kan preminya tetap si 2 jutanya, enggak? Jadi si Allianz nggak bisa ngitung kamu bayar ininya aja, tapi dia bisa ngitungnya gini. By system ya, ini ngomongin sistem. Sistem akan melacak kamu bayar premi 2 juta. Kemudian 2 juta ini untuk 2 bulan ini. Itu bisa. Jadi pas bulan berikutnya aku nggak dapat tagihannya gitu? Nggak gitu ya? Gimana? Bukan, Nah. Jadi, tahu aku kasih contoh kayak gimana ya, ada tempat. Sebentar. Oke, aku kasih contoh kamu kayak gini nih. Nasabahku sendiri nih. Ini bentar ya. Nah, ini contoh nasabahku sendiri. Kamu bisa lihat nih ya. Ini dia jatuh temponya yang paling kanan. Jatuh tempo dia di belakang. 2019. Ini aja yang masih update nih. Jatuh tempo dia udah di belakang semua ya. Tapi polis dia enforce. Enforce itu artinya aktif. Gimana caranya? Dia hanya bayarin biayanya aja. Contoh nih, kita ngambil polisnya Cifoninya ada kayak ani dia. Nah, jadi ada manfaat ya. Ini manfaatnya dia nih. Ini manfaatnya dia.
premi dia 1 juta. Hmm. Oke, premi dia 1 juta. Hmm. Nah, tabungan dia udah tinggal dikit nih biasanya. Karena udah kepake, karena dia terakhir Iya, bayarnya udah iya. lama. Nah, ini tabungannya tinggal 300.000 tuh malah. Ya kan? Tabungannya tinggal 300.000. Udah nggak cukup buat bayar Sementara, preminya dong. kalau tadi aja kamu bisa lihat premi 1 juta, biaya fasilitasnya sekitar 50% ya. Oh, 500-an. Nah, ini dia hanya bayarin biayanya aja. Coba kita lihat nih transaction di sini. Nah, ini nih biaya semua, biaya fasilitas ini. Kalau tadi kan fasilitas kamu kan cuma ada 1. Ini biaya fasilitas nih, lihat nih. Bulan 12 nih. Tuh ya. Bulan 12, kalau bulan 11 yang nih. Kita lihat sini. Nah, ini biayanya semua nih. 174, 121, bla 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 bla. Kurang lebih 500.000 misalkan gitu ya. Nah, dia hanya bayar biayanya aja. Jadi dia hanya bayar ininya aja nih. Sebesar 500.000 kira-kira misalkan ya. Oke. Dia bayar ininya aja. Tetapi si Allianz dia nggak bisa ngedetect saya premi 1 juta. Jadi saya bayar 500.000 aja. Nggak bisa. Si Allianz, kamu nasabah tetap bayar 1 juta. Tetapi setelah dia bayar 1 juta, ya, setelah dia bayar 1 juta, ya, nasabah menggunakan 1 juta ini untuk 2 bulan fasilitas. Anggap Kita dapat yang rincian kita tabungannya jadi masih ada berapa gitu nggak sih, kok? Atau itu dari tempat kok kita bisa lihat? Itu ada, itu online. Nasabah online nih, contoh ya. Itu online. Nasabah online itu ada portal buat nasabah yang namanya Easy Connect. Jadi di sini semua nasabah bisa ngeliat nih. Kita bisa ngelihat kayak tadi tuh saldo tabungan kita masih ada berapa sih. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak ada duit, kita bisa nggak bayar ya, berapa contoh, lama gitu. Ya, betul banget. Cerdas sekali kamu. Ini contoh punyaku. Nah, ini ada ini portal buat nasabah, ya. Kalau tadi kan kalau yang ini kan portal yang tadi aku kasih portal untuk si agen. Nah, ini portal buat nasabah. Ini polis-polis, contohnya kita lihat polis saya nih. Polis-polis kita nih kelihatan semua nih di sini nih. Nih. Nah, ini polis-polisku semua nih. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini misalkan nih aku ambil nih polis yang ini deh. Oh, yang polis yang paling lama deh, kita lihat deh. Ini pertama. Emang kok tuh polis itu kan perjanjian antara kita sama insurance toh maksudnya? Iya. Polisnya Koko tuh banyak. Banyak. Di satu insurance Allianz yang sama. Di Allianz ada banyak. Di AIA ada 1. Tapi rata-rata semua di Allianz semua. Lah, kenapa ngapain banyak-banyak? Tujuannya paling enak daripada gue pusingin warisan. Grace, asuransi itu kan jackpot yang pasti lu menang. Kembali kalau kamu tadi ya, asuransi itu punya 3 fungsi. Secara umum ya. Yang tadi kalau kamu masih ingat sama kematian ya, itu 3 kondisi buat sebuah keluarga yang akan suffer banget. Kalau kamu banyak fungsi asuransi sederhana. Kalau keadaanku kayak kamu nih contoh nih. Jangan sampai aku sebagai orang tua jadi beban buat anak. Nah, sama kayak nanti masa depanku. Apalagi di Indonesia, kita kan generasi sandwich. Oh, kejepit atas, kejepit bawah. Iya, kayak Koko nih, ngerasa banget kan. Ada tanggungan orang tua, ada tanggungan anak.
Itu dia. Bukan salah satu, maaf kata kalau sampai hari ini aku punya keyakinan, satu-satunya cara untuk lu keluar dari yang namanya, maaf ya bahasanya ekstrim ya, satu-satunya cara lu bisa keluar dari yang namanya kutukan kemiskinan, hanya asuransi. Sekarang kayak Koko kayak gini, kita luar biasa berkorban buat orang tua ya, maksudnya bukan maksudnya berkorban, maksudnya kita luar biasa sangat sangat berbakti lah sama orang tua lah, sebut gitu ya. Karena orang tua kita kan kita yang nanggung. Kita yang nanggung, dia sakit. Kayak kemarin papa 5 tahun yang lalu cuci darah, gagal ginjal. Jangankan itu pas kena vonis, aduh, kita mikirin aja udah stres loh. Nah, dengan asuransi, untung papa punya asuransi loh. Sempat kita asuransiin. Nah, dengan asuransi kan Membantu biaya pengobatan itu udah kita nggak pusingin. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua yang penting biaya hidup. Amit-amit nih kalau gua kena sakit kanker, sakit stroke. Amit-amit gitu. Nah, itu kan cicilan-cicilan, uang sekolah anak, dan segala macemnya, itu kan nggak ada yang mungkin gantiin gua. Iya. Sekalipun teman dekat sebaik apapun, teman dekat dari TK, mana mungkin dia mau gantiin posisi gue sebagai kepala keluarga? Nggak mungkin. Nah, kalau kayak begitu keadaannya, maka gue kan langsung bisa yang namanya klaim di asuransi, cair sejumlah uang, critical illness gue itu saat ini adalah sebesar kurang lebih 5 miliar. Oh, jadi kalau sampai amit-amit ini polis itu langsung cair 5 miliarnya jebret gitu. Nih. Ya. Ini asuransiku sekeluarga nih ringkasannya. Amit-amit kalau gue kena sakit kanker, ini cair 3,4 M. Oke. Langsung sekaligus. Tapi yang aku nggak ngerti kok, kenapa ada banyak begitu? Maksudnya kenapa nggak sekalian ngambil satu yang langsung jebret aja semuanya? Puji Tuhan, gue jadi sultan gitu ya. Ini maksudnya kayak macam ada duit bikin polis, ada duit bikin polis gitu ya? Ini polis gue receh-receh. Oh, baik. 300.000 sebulan, 500.000 sebulan, 300.000 lagi. Ada uang kita tambahin lah. Baru terakhir kali lumayan settle, kita ambil tahunan lah. Biar ini Koko ambil tahunan nih, biar kita nggak ngerasa kayak pengeluaran bulanan. Istri juga ngambil tahunan nih. Jadi pengeluaran bulanan kita seakan-akan ya ini aja nih, yang bulanan-bulanan ini nih. 1,5 juta sebulan polis gitu kan. Tapi ada tahunannya ini. Nah, ini polis. Kenapa kita nggak ngambil sekaligus gitu ya? Puji Tuhan, kita diturunkan keturunan sultan gitu ya. Tapi berarti maksudnya kalau kayak aku aja tadi tuh kayak si Papi 4, sekian kalau mau yang full cover itu. Terus emang maksud aku apa bedanya antara polis yang pertama, yang kedua ini kan mengcover hal yang sama toh? Enggak beda? Mengcover hal yang sama. Ini kamu bisa lihat nih. Mengcover warisan. Ini juga nih, apalagi kamu lihat yang nomor 3, 4, 5. Tuh, 3, 4, 5 semua covernya sama. Warisan sama sakit berat doang. Jadi Koko ngapain bikin polis untuk hal yang sama? Kan berarti maksudnya kalau Koko masuk rumah sakit, itu di cover sekian. Antara full cover atau yang tadi ada batasannya sekian. Terus kalau bikin polis baru lagi? Nah, pertanyaan bagus. Yang sakit kritis, ini cairnya sekaligus. Kalau yang kesehatan, rawat inap, yang ini, dia mengcover biaya, kalau kamu tadi ingat, pondasinya adalah asuransi kesehatan. Nah, ini pondasinya nih. Amit-amit kena sakit kanker, amit-amit kena sakit kritis yang lainnya, jantung, kanker, stroke, apa segala macam, amit-amit itu kena, maka ini cair sekaligus. Oh, tapi yang asuransi kesehatannya mah cuma satu. Asuransi kesehatan cuma satu, betul banget. Oh, yang lainnya itu critical illness itu. Nah,
Kenapa? Ini kan karena kan tidak ada yang bisa menilai harga sebuah jiwa. Laptop ada harganya, let's say 10 juta. Mobil ada harganya, let's say misalkan 200 juta. Biaya pengobatan juga, let's say ada harganya di sini. Pertanyaannya, berapa harga jiwa seseorang? Nggak Ada harganya. ternilai. Iya, makanya dan gue paling sukanya jiwa ini adalah jackpot yang keluarga kita pasti menang. Sekarang kalau kita udah berkeluarga gitu ya, Gracia, gue pasti nggak pengen anak gue susah. Iya. Gue pasti pengen kasih dia warisan. Kalau kita ngumpulin uang 1 miliar, cara sendiri, setiap bulan nabung berapa nih? 3 juta setahun 36 juta. 1 miliar tuh butuh waktu 30 Sampai tahun. kapan? 1 miliar aja butuh waktu 30 tahun. Ini adalah cara asuransi. Gua hanya butuh nabung, katakanlah berarti kisaran, kalau ini kita ngomong tahunan, 60 juta deh setahun. 60 juta setahun, ya 5 juta sebulan, untuk bisa dapetin berapa kali lipat nih? 1000 kali lipat. Kira-kira. Dan juga saat gue punya asuransi, gue bukan hanya mana penultimate gue. Saat gue punya asuransi, gue bukan hanya membeli yang namanya bukan hanya gue membeli yang namanya uang, tetapi melalui asuransi juga gue ngebeli yang namanya waktu. Kenapa Nih, tuh? Maksudnya kita jadi menghemat waktu dengan punya insurance? Bukan, seperti ini. Sebentar. Nih, ini gimana? Ini dia. Jadi kalau punya asuransi lah, ini kok sorry. Gimana sih ini nulisnya? Pakai ini aja, pakai screen share laptop aja, zoom aja. Jadi kalau punya asuransi itu kan ada hal yang paling gue suka adalah gue bisa beli yang namanya waktu. Kayak gini, bukan hanya gue cinta banget sih sama asuransi. Jadi gini. Ini adalah uang, katakanlah 1M, 2M, 3M, 3M misalkan ya. Ini adalah waktu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Biasanya orang ngumpulin aset, polanya seperti ini. Polanya adalah orang ngumpulin aset ya. Lu kerja, oke, seperti ini. Gua baru bisa bilang gua punya uang 1M, ya itu adalah kurang lebih di usia sekian. Ya, di sini gue baru bisa bilang gue punya 1M. Di sini gue baru bisa bilang gue punya 3M karena 30 tahun kemudian. Nggak mungkin di sini gue bilang hari ini Christian udah punya uang 1M, nggak mungkin. Kalau di sini ya uangnya paling baru segini. Bener nggak? Iya, betul. Nah, tetapi melalui asuransi ada sebuah keajaiban. Contoh kayak tadi hari ini gue punya premi let's say 5 juta. Di sini cover tadi meninggalnya aja ini katakanlah 5M. Katakanlah gitu ya. Nah, melalui asuransi ya, sebelumnya ini. Pola pertama orang adalah dia saving dulu, baru kemudian dia having. Tetapi melalui asuransi, saat gue sudah punya ini, gue akan tarik garis lurus ke atas. Saat seseorang diterima oleh asuransi, saat gue punya asuransi, bisa nggak gue bilang, gue hari ini udah punya uang 5 miliar. Meskipun posisi masih di sini. Kenapa bisa jadi punya duit 5 miliar? Kalau gua dipanggil Tuhan, ini kan ready 5M. Oke. Amit-amit kalau dipanggil Tuhannya karena setengah hidup dulu, maksudnya karena sakit, ini kan ready juga nih. 3M.
Jadi Hmm. bicara asuransi, kita bicara pola yang kedua. Kita Hmm. having dulu, Hmm. baru saving. Hmm. Itu sebenarnya udah tersedia, begitu kondisinya datang itu langsung launching. Nah, Iya, sebelum kondisi itu datang kita nabung aja terus, gitu toh. betul. Nah, Hmm. jadi yang dibeli, mohon maaf, Hmm. yang dibeli itu bukan cuman uang, Hmm. tapi kamu beli waktu. Hmm. Hari ini saya mau kumpulin uang 5 miliar, butuh waktu puluhan mungkin sampai generasi ketujuh juga belum Iya, terkumpul kali itu kapan ya. tuh kekumpulnya ya? Tetapi tetapi melalui asuransi, gua Hmm. bisa bilang ini gue udah bisa kumpulin uang dalam waktu singkat. Dan Hmm. apalagi yang namanya meninggal dunia, ini kan jackpot yang pasti menang. Iya, pasti kan meninggal ya. Pasti, mau suka nggak suka, tinggal kita nggak tahu nih Tuhan kasihnya kapan, kan kayak Hmm. gitu. Nah, Hmm. sekarang kalau kayak gini kejadian, berarti kan contoh nih, Hmm. anggap kejadian lalu ini cair 5 miliar, Hmm. amit-amit, Hmm. 5M cair. Hmm. Boleh nggak ini didepositoin? 6% aja. Oh. Ini 6% maka kan ada 300 juta nih. Hmm. Boleh nggak Hmm. nih 300 juta ini ya Hmm. digunakan untuk biaya hidup? Hmm. Jadi Jadi kayak biarpun orangnya udah nggak ada, tapi no problem karena ada dana yang bisa dipakai, nggak seenggaknya secara finansial tuh nggak pusing lah, gitu. betul, ya itulah insurance, bagus banget. Tidak Oke ada oke. menurut gua, tidak ada orang ataupun produk yang bisa menggantikan finansial sebuah keluarga selain asuransi. Hmm. Oke Bagus oke banget. oke. Hmm. Ini Kok, hmm, ya, aku masih nggak ngerti kenapa kritikalnya Koko ada banyak. Jadi, emang bukankah kalau kita mau bikin misalnya, oke, mau buka polis untuk yang kritikal, itu kan tergantung, saat ini kita umur berapa sehingga preminya berapa gitu toh? Kalau iya, ada banyak itu berarti Koko bikin beberapa beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian Koko bikin lagi dengan iya, karena umur Koko udah nambah jadi preminya lebih gede. Tapi iya, jadi akumulasi. Jadi kalau sampai terjadi tuh kritikalnya, polis yang dibikin udah dari zaman masih muda, sekarang, nanti, itu cair semua gitu? iya, betul. Jadi ke asuransi itu modelnya kayak begini. Kok ini ada ininya. Asuransi itu modelnya seperti ini. Hmm. Kamu punya beberapa keranjang uang. Hmm. Contoh di sini kamu isi ada keranjang uang kamu di sini untuk warisan. Hmm. Ini ada nih misalkan nih 1M misalkan. Hmm. Lalu kalau kamu lalu ada sakit kritis, ini ada keranjang lagi yang namanya misalkan sakit kritis 1M gitu ya. Hmm. Nah, kalau yang ini khusus yang ini adalah ini keranjang asuransi kesehatan Hmm. ya. Hmm. Kita ngomongin yang dua ini aja. Hmm. Nah, kemudian kalau kamu jenjang karir kamu meningkat, Hmm. keuangan kamu lebih settle lagi, Hmm. kamu ambil lagi misalkan ini ada apa nih misalkan 1M juga deh biar gampang hitung, 1M lagi gitu ya Hmm. lama-lama gini kan. Hmm. Kalau ini suggest kalau yang nomor 2 ini kan kita ngomongin ini sakit kritis, kita sebutnya CI critical illness Hmm. ya. Hmm. Menurutku ini maksimum Hmm. 3M. Oh. Kenapa? Oh, kenapa tuh? Bayangin sakit kanker Hmm. udah ngabisin biaya 3 miliar. Hmm. Bukan cuman keluarganya aja yang pusing, Hmm. yang sakitnya juga udah suffer banget pasti. Oh. Jadi kalau gue ngomong kasar gini, Hmm. kalau gue udah biaya pengobatan gue udah di atas 3 miliar, lu ikhlasin gue aja deh. Kadang mau ngiklasin juga kagak bisa kok, kan kagak bisa disuntik mati. Jangan Biaya diobatin pengobatannya lagi, jalan terus. jangan dimasukin ke rumah sakit lagi. Oh, bawa pulang aja udah gitu. Kasarnya gitu ya. Karena bayangin ya, Mmm. Mmm. pengobatan, bayangin seseorang diobatin Hmm. Udah udah sampai 3M. habis 3M. Ya itu sih Menurut udah kamu, kayak setengah hidup setengah mati sih. nah, yang sakitnya juga udah suffer Iya. banget. Heeh. Bener nggak? Mhm. Kayak Nah, sebenarnya udah mau mati tapi nggak iya, berhasil-berhasil matinya. betul. Makanya menurut gua ini sekali lagi yang
yang Koko bilangin ini adalah keyakinan dan yang Koko jalanin ya. Jadi mungkin keyakinan dari setiap agen beda-beda segala macam. Yang aku yakini seperti itu dan yang aku lakukan buat keluargaku seperti ini juga. Jadi kalau aku maksimum, makanya tadi kamu lihat bisa lihat CI ku maksimum tuh ada 3,4 M gitu. Karena kita mikir, udahlah kalau udah habis segini mau ngapain lagi? Ya mau ngapain lagi? Udah diikhlasin aja gitu. Nah ini yang pertama. Ini akan cair. Ini semua akan cair kalau kondisinya memenuhi kan. Misalkan ini memenuhi, oke. Langsung ini langsam cair. 3,4 M. Oke. Nah kalau yang ini kayak sebuah keranjang, kamu kan punya polis. Misalkan ini dibeli tahun 2020, ini dibeli tahun 2021, 2022, 2033, 2023 gitu kan. Nah, ketika ini kejadian, ini kan namanya UP Jiwa. Nah, ketika kejadian maka amit-amit nih meninggal dunia, itu menjadi sebuah kunci ya, menjadi sebuah kunci bahwa semua manfaat-manfaat ini akan cair semua. Cair nih 5M. Jadi punya asuransi kenapa banyak? Pertama, karena memang uangnya ya baru terkumpul segitu, baru bisa nabung 300.000. Dari zaman dulu nih, dari 11 tahun lalu nih, baru bisa nabungnya ya 300.000 sebulan. Bahkan malah kita nabungin buat papa duluan nih. Ini kalau aku baru punya polis ya di Allianz ya. Kalau ini dulu nih dari zaman kuliah nih. Aku baru punya polis tuh Desember 2009. Tapi papa, mama, mereka punya polis dari Mei 2009. Koko bukan buat papa. Malah yang kita tabungin papa mama dulu karena kita lebih ngeri mereka berdua kenapa-napa. Ketika itu baru ada duitnya segini. Belum bisa. Nah ini papa nih Mei, kita tabungin lagi dua kali nih buat mama sama papa di bulan April dan Mei. Tambahin lagi sehingga papa mama punya 200 juta nih masing-masing dari sini ya. 200 juta, papa punya 200 juta. Papa ngeklaim. Ini cair nih, ini udah cair. Papa nggak klaim, setelah ini klaim cair, langsung aku ambilin buat mama lagi tambahin. Kalau buat papa udah nggak bisa dong, karena udah diklaim gitu ya? Udah klaim dan kondisinya udah nggak bisa, udah ditolak sama asuransi. Oke. Ini udah cair, langsung kita ambilin lagi buat mama. Takut kalau mama kenapa-napa, waduh lebih ngeri lagi. Makanya ya kita asuransi jaga-jaga dan memang kalau tiba-tiba amit-amit kejadian ya kita nggak kagak pusing lah intinya gitu. Jadi asuransi kembali kalau aku tadi bilang ke kamu esensial dari yang paling penting dari asuransi ya yang pertama paling penting adalah ini pondasinya. Oke. Yang kedua kalau pondasinya ini udah beres yuk siapin bangunannya. Yang ketiga, kalau bangunannya udah beres, yuk siapin atapnya. Ini pondasi ini adalah askes. Kalau yang bangunan ini adalah perlindungan income. Perlindungan income itu maksudnya critical illness toh, bukan? Ya, CI. Betul banget, ini CI, critical illness. Kalau yang ini adalah warisan, yaitu UP Jiwa. Asuransi jiwa. Ini mereka ini punya 3 fungsi yang sangat-sangat krusial. Ibarat kata kalau kita ngomong secara ekstrim, ya 3 hal ini adalah musuh kehidupan. Ini adalah pencuri yang pertama, ini adalah pencuri yang kedua, ini adalah pencuri yang ketiga. Pencuri yang pertama dia akan hantam sebuah keluarga dengan yang namanya biaya kesehatan. Pencuri yang kedua dia akan hantam sebuah keluarga dengan yang namanya income hilang karena dia tidak bisa yang namanya kerja. Pencuri yang ketiga dia akan hantam sebuah keluarga yang namanya meninggal dunia. Iya. Oke. Jadi ini esensi dan sekali kena sama yang namanya sekali ibaratnya nih sekali ngalamin antara nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu efeknya nggak main-main lah. Iya. Dan yang mampu beresin ini tidak ada orang lain
Tidak ada produk lain, Hmm. hanya asuransi yang mampu. Hmm. Yang bisa beresin 3 hal ini, nggak ada teman dekat kamu yang mampu, nggak ada produk yang lain yang mampu, hanya asuransi yang mampu. Cuman memang pemahaman asuransi di Indonesia belum sebaik dengan di luar negeri. Jadi memang masih seakan-akan orang punya asuransi itu kayak masih antipati dan segala macamnya. Gitu. Sebenarnya kalau aku ngerasanya ya kok, pasti orang tuh kalau misalnya tahu bahwa kalau misalnya nanti sampai terjadi apa-apa, terus di cover, sih orang pasti akan dengan ridho nyetor bulanan, nabung gitu. Kan orang Indonesia mah mungkin kekhawatirannya karena gue udah nabung nih, tiap bulan gue rutin nabung rajin, begitu ada apa-apa, hello, bantuannya mana? Gitu. Mungkin itu yang bikin jadi kayak, ngapain gue nabung kalau begitu, gitu kali ya. Jadi kita bicara klaim itu ditolak, itu ada beberapa faktor. Satu, pertama memang manfaatnya tidak ada manfaat. Nggak ambil untuk manfaat itu, Iya, kok mau nggak ambil ngeklaim, kan di manfaat polisi itu. nggak ada. Gitu. Oke. Kedua, klaim nggak dibayar karena ini masuk pengecualian. Dan yang ketiga, nggak dibayar karena ada fraud atau tindak kriminal atau ketidakjujuran. Nah, bicara klaim yang nggak dibayar, ini ada 3 kategori nih. Ya. Nasabah di Indonesia, dia punya buku polis tuh kayak jadi buku sakti. Apa tuh maksudnya? Nggak pernah dibaca. Manfaatnya lupa. Dia berasa sekali punya asuransi, bukan salahnya di nasabah juga, tapi juga memang di agentnya juga edukasinya kurang. Dia tidak dijelaskan manfaatnya seperti apa, ataupun intinya adalah dia nggak ngerti manfaat yang dia ambil. Dia pikir gue udah punya asuransi, maka gue di cover semuanya. Ternyata pada saat gue punya asuransi yang gue ambil ada limit-limitnya. Limit-limitnya yang tadi tuh ada kamar harganya berapa, ini harganya berapa, dan tiba-tiba di covernya melebihi biayanya melebihi pengcoveran. Nah, dia marah. Ya, dia nggak ngerti apa yang di cover. Dia nggak ngerti apa yang dia dapetin. Itu pasti. Lalu ketika dia nggak dapetin gini segala macem, apa yang terjadi kalau di Indonesia? Kalau perlu seluruh dunia tahu, ini asuransi nggak bener nih. Kalau perlu asuransinya tutup nih, gini. Nah, kayak begitulah. Ini yang 80% sering kejadian seperti itu. Ya, pengecualian, dia tahu apa yang dia beli. Ya, pengecualian juga ada, yaitu ada masa tunggu 12 bulan untuk sakit-sakit tertentu. Contoh nih, sakit berkaitan dengan diabetes nggak bisa langsung di cover, masih masa tunggunya 12 bulan. Kewanitaan, misalkan ada miom, ada kista, itu baru di cover setelah 12 bulan. Ini ada nanti di dalam ilustrasi ataupun polisnya. Ada penyakit-penyakit yang sifatnya menahun, maksudnya sifatnya bukan dadakan. Contoh kalau DBD kan dadakan. Tapi kalau bicara katarak, kista, bicara namanya sinus, itu kan penyakit-penyakit yang udah menahun. Nah, kalau penyakit-penyakit yang udah menahun, dia baru di cover setelah 12 bulan. Nah, ini si agentnya atau si nasabah, dia nggak ngerti area ini. Berarti kalau misalnya baru bikin polisnya di tanggal ini, penghujung 2020, udah gitu, pas bulan di Maret atau April kena penyakit itu nggak tercover. Tapi misalnya di Maret 2021 kena, kan nggak tercover. Terus pas Maret 2022 kena lagi, yang Maret 2022-nya tercover apa? Karena 2021 ada kejadian jadi nggak tercover? Tercover. Jadi ada penyakit, kita spesifik ya. Kalau kayak gini, contoh spesifik sakit yang namanya katarak. Hari ini masuk, lalu ternyata 3 bulan kemudian kataraknya udah parah, di cover nggak? Nggak di cover. Tapi tahun depan, di cover nggak? Di cover. Biarpun udah pernah ada kejadian yang pas udah masa pernah. tunggu. Ya, di sini ada nih, Grace. Ini ada masa tunggu. Nah, ini ya.
penyakit-penyakit khusus. Kok aku nggak kelihatan itunya, nggak kelihatan share screen-nya. Oh, nggak kelihatan ya, ini ditutup dulu berarti. Oh iya, sorry. Nah, ini contoh nih, penyakit-penyakit. Nah, ini baru di cover setelah 12 bulan. Oh. Karena penyakit-penyakit ini ibaratnya sudah ada menahun sifatnya. Contoh nih, katarak kan memang sebenarnya bukan penyakit yang dadakan. Jantung pun sebenarnya juga bukan penyakit yang dadakan, karena kalau dia check up rutin pasti ketahuan nih yang mana-mana aja nih yang ada sumbatan. Batu ginjal juga bukan penyakit yang dadakan. Penyakit-penyakit ini baru di cover setelah 12 bulan. Oke. Nah, kemudian ada juga penyakit-penyakit yang tidak di cover selamanya. Oh. Contoh, perawatan berkaitan kosmetik. Oh ya, itu selalu pemeriksaan medical check up, terus apalagi nih sunat, terus apalagi perawatan KB nih, keluarga berencana. Memang ada hal-hal yang memang dikecualikan selamanya, ada hal-hal yang dikecualikan untuk 12 bulan pertama. Oke. Gitu. Nah, biasanya kembali kalau ngejawab nasabah seperti itu tadi. Whiteboard-nya udah hilang. Ya, intinya pengecualian. Jadi nasabah kecewa itu karena klaim nggak dibayar itu karena tadi manfaatnya itu nggak ada, tidak ambil manfaat itu. Yang kedua karena masuk dalam kategori pengecualian, dan yang ketiga karena dia nggak jujur di awal. Contoh, nasabah udah pernah ada riwayat medis sakit asma misalnya, dia udah bilang sehat aja apa segala macam, ternyata nanti klaim berkaitan dengan asma. Nah, itu bisa dibayar, sebenarnya bisa dibayar, bisa nggak dibayar. Kalau si insurance yang melakukan investigasi, kalau dia mencurigai, klaim itu kan sifatnya ada yang wajar, ada yang nggak wajar. Kalau dia lihat ini orang kok kayaknya klaimnya nggak wajar ya, coba deh kita investigasi. Nah, tiba-tiba ditemukan, oh ternyata sebelumnya di rumah sakit X si nasabah ini udah pernah ada riwayat medis dan dia tidak menyampaikan ini, berarti itu nggak di cover. Kalau nggak di cover itu kalau apa? Kalau fraud kalau si asuransi melakukan yang namanya investigasi dan ketahuan. Ibarat kata lu dapat, kok lu IP lu 4 semua, keren banget lu ya. Wah, kayaknya gue curiga nih, jangan-jangan lu ada yang nyontek nih. Akhirnya si pihak kampus dia lakukanlah pemeriksaan CCTV semuanya nih, dicek. Ketahuan lu, yang mata kuliah ini lu nyontek lu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau si kampus dia tidak melakukan investigasi, kan nggak ketahuan. Jadi klaim nggak dibayar. Lolos ya. Kalau yang terakhir gara-gara fraud itu kalau terjadi yang namanya kecurangan klaim, sehingga si pihak asuransi curiga kayaknya ini klaimnya nggak wajar gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kayak aku dari awal udah ceritain, itu berarti nanti pas di polisnya disebutkan bahwa ini udah punya riwayat kesehatan ini. Iya. Jadi nggak bakal dong kayak macam yang kita nggak cover ya karena nggak jujur di awal, padahal udah jujur. Udah jujur. Oke. Gitu. Jelas? Jelas banget kok. Oke deh. Thank you banget kok. Feel free kalau ada pertanyaan-pertanyaan WA aja. Nanti ilustrasinya Koko emailin. Nanti tolong WA email kamu, nanti ilustrasinya Koko email ke kamu ya. Siap. Oke, gitu dulu berarti ya. Sip. Thank you banget ya kok. Sorry mengganggu. Thank you juga, Grace. Semoga paham semuanya. Hopefully itu jelas. Oke deh. Ya, thank you.
Dadah. Dah. Thank you ya Grace ya. Ya, Bye-bye. thank you so much. Salam buat Bye. bokap nyokap ya, sehat-sehat ya. Ya, amin. Thank you. Salam juga buat keluarga. Siap, yuk. Dadah. Aku end ya meetingnya ya. Ya.